Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Arif Hariwan dengan NIM 022-2023-0010 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 0222-022-0234, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2022. Kelompok kami akan membahas materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan di kelas A4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia. Yuk ikuti saya. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasarnya. Pelatihan atau training adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka saat ini. Fokusnya adalah pada keterampilan teknis dan operasional yang dibutuhkan untuk jabatan mereka. Sementara itu, pengembangan atau development memiliki cakupan yang lebih luas. Pengembangan mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab masa depan dan pertumbuhan karir jangka panjang. Ini mencakup pengembangan kepemimpinan, pemikiran strategis, dan kompetensi manajerial. Singkatnya, pelatihan berfokus pada sekarang, sedangkan pengembangan berfokus pada masa depan. Mengapa perusahaan perlu menginvestasikan waktu dan biaya untuk pelatihan dan pengembangan? Ada beberapa tujuan penting. Pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, karyawan yang terlatih dengan baik dapat menyelesaikan tugas lebih efisien dan efektif. Kedua, meningkatkan kualitas kerja dan mengurangi kesalahan operasional. Ketiga, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Karyawan merasa dihargai ketika perusahaan berinvestasi pada pengembangan mereka. Keempat, mengurangi tingkat turnover. Karyawan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan yang mendukung pertumbuhan mereka. Dan kelima, mempersiapkan kader pemimpin masa depan untuk keberlangsungan organisasi atau sebuah perusahaan. Baik, setelah menjelaskan penjelasan dari teman kelompok saya, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Proses dan pengembangan yang efektif melibatkan 4 tahap utama. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi perusahaan harus mengidentifikasi GAP atau kesenjangan antara kompetensi yang ada dengan yang dibutuhkan. Ini bisa dilakukan melalui organisasi, analisis tugas, dan analisis individu. Setelah melakukan analisis kebutuhan, kemudian perusahaan mengidentifikasi, merancang program pelatihan yang sesuai, mencakup penentuan tujuan pembelajaran dan materi, metode, ataupun infrastruktur. Tahap terakhir dalam pengembangan dan pelatihan karyawan yaitu evaluasi. Tahap terakhir ini untuk mengukur efektivitas pelatihan. Model evaluasi Kirkpatrick yang terkenal mengukur 4 level. Yang pertama ada reaksi peserta, pembelajaran yang diperoleh, perubahan perilaku di tempat kerja, dan hasil atau dampak terhadap perusahaan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tentu saja ada beberapa tantangan dan implementasi pelatihan dan pengembangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, kesulitan mengukur ROI atau Return of Investment, resistensi dari karyawan atau manajemen, serta kesulitan mentransfer pembelajaran ke pekerjaan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu membangun budaya pembelajaran berkelanjutan, menggunakan teknologi yang ada sebagai sponsor dan role model, serta memberikan dukungan pasca pelatihan seperti coaching dan referral. Yuk kita lihat contoh pelatihan dan pengembangan karyawan di salah satu perusahaan.
strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sebuah perusahaan. Dengan proses yang signifikan mulai dari analisis sampai evaluasi, serta komitmen seluruh karyawan di suatu perusahaan menjadi poin penting untuk keunggulan perusahaan itu sendiri. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.